Selamat berjumpa kembali bagi semua keluarga besar Bethany Miracle Center Philadelphia yang hadir secara onsite maupun yang online. Coba lihat kanan kiri sebentar dan coba katakan bahwa hidupku mengalami kebangkitan yang besar. Ayo coba yang online coba ketik dan ucapkan bersama-sama 2, 3. Hidupku mengalami kebangkitan yang besar. Katakan bersama saya dipulihkan. Saya dibangkitkan Tuhan. Ayo yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan kemarin hari Sabtu kami mengadakan Apresiasi Day. Sebuah penghargaan bagi para hamba-hamba Tuhan tim volunteer yang melayani dari berbagai departemen di gereja ini. Kenapa kita tidak tepuk tangan juga berterima kasih buat teman-teman yang melayani dari berbagai departemen. Dan saya percaya semua dedikasi saudara, pelayanan saudara di gereja ini tidak pernah sia-sia. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi kehormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saudara sekalian, percayalah bahwa Tuhan mau setelah kita melewati pandemi untuk mengalami recovery, pemulihan, bahkan juga kebangkitan yang besar. Yang percaya, katakan amin. Nah, saudara sekalian, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita perlu bangkit dari kematian. Kita perlu dibangkitkan dari setiap kubur-kubur kita selama ini. Baik itu kubur dosa, bahkan juga kubur kebencian, kubur kegagalan kita, kekecewaan kita, kubur semua yang buruk yang telah menguburkan hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan membangkitkan kita. Katakan amin. Nah sekarang pertanyaannya, setelah kita dibangkitkan Tuhan, what next? Apa selanjutnya yang Tuhan mau? Mari kita lihat dalam Roma 12 ayat yang kedua. Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lihat bagaimana Alkitab mengajar kita, walaupun kita tinggal di dunia, walaupun kita tetap harus relevan dengan zaman, tidak boleh jadul atau ketinggalan zaman. Namun janganlah kita menjadi serupa dengan dunia. Ketika dunia mengalami kehancuran, kerusakan, maka kita tidak boleh mengalami hal yang sama. Ketika dunia mengalami yang namanya kemerosotan moral dan iman, maka kita tidak boleh mengalami hal yang serupa. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ternyata Alkitab berkata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Lihat bagaimana Alkitab mengajar kita dimulai dari perubahan kita. Ucapkan bersama saya perubahan. 2, 3. Nah, coba kita akan baca sama-sama yuk. Ayat ini dalam terjemahan baru Indonesia yang paling atas. Semua baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ternyata melalui perubahan kita, maka kita akan bisa makin hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saya coba baca ayat ini dalam terjemahan Indonesia bahasa sehari-hari yang tengah. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Ucapkan bersama saya, supaya saya berubah. 2, 3. Yang online coba ketiklah dan semua katakan 2, 3. Supaya saya berubah. Dan dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, kehendak Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Dalam NLT version, don't copy the behavior and custom of this world. Jangan kita mengcopy dan mencontoh semua budaya dunia yang jelas tidak baik. But let God transform you
in a new person. Dan biarkan Tuhan mengubah kita menjadi pribadi yang baru. Dari ayat ini kita belajar, ternyata kata perubahan adalah inti daripada kekristenan sejati. Tuhan cinta kita apa adanya. Tuhan panggil kita apa adanya. Tetapi setelah kita terima Yesus, diselamatkan, maka harus ada perubahan yang Tuhan mau kerjakan dan kita juga alami. Saudara sekalian, kata berubahlah, ya, ternyata dalam bahasa Yunaninya dari kata metamorpho, artinya change, transfigur, transform. Itu saudaraku muncullah kata yaitu metamorfosa, seperti seekor ulat yang menjijikkan, yang akhirnya terjadi perubahan demi perubahan. Lihat akhirnya menjadi kepompong sampai menjadi kupu-kupu yang cantik yang bisa terbang tinggi. Nah, sadari bahwa perubahan adalah kata kunci bagi terjadinya kebangkitan yang besar dan pemulihan dalam hidup kita. Saya mau tanya, siapa mau alami kebangkitan dan pemulihan besar? Lambaikan tangan saudara, kata bersama saya mau dibangkitkan. 2, 3. Baik kebangkitan soal ekonomi Anda, soal kesehatan saudara, kebangkitan dalam soal yaitu keluarga, pernikahan saudara, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam semua area hidup saudara. Ingat baik-baik, kita tidak boleh benci dengan perubahan. Kita tidak boleh memusuhi perubahan. Tetapi justru kekristenan mengajar kita agar kita merangkul perubahan dan berdamai dan mencintai perubahan. Karena Tuhan mau agar tiap hari kita berubah makin hari, makin serupa dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah the power of change. Kuasa dari perubahan. Tahukah Anda bahwa berubah dari kebiasaan buruk merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan. Orang sulit berubah sebab sudah terbiasa dan nyaman terhadap apa yang sudah biasa dilakukannya. Ada orang tanya sama saya begini, Pastor Lukas, dalam melayani hal apa yang paling membuat frustrasi? Saudara sekalian, lalu saya menjawab, yang paling membuat saya frustrasi dalam pelayanan bukan soal masalah yang terjadi. Bukan tentang kebutuhan besar yang kita hadapi. Tetapi jujur saudaraku, sebagai gembala, frustrasi saya adalah jika saya melihat orang, jemaat maupun pengerja maupun hidup saya, sudah lama jadi Kristen, bertahun-tahun ke gereja, melayani, aktif, namun hidupnya enggak berubah-berubah. Jujur itu yang membuat saya frustrasi. Terkadang saya sampai berpikir, Tuhan apalagi yang saya harus lakukan supaya jemaat berubah, supaya orang itu berubah. Nah terkadang tanpa sadar saudara juga frustrasi. Ketika Anda melihat bahwa pasanganmu enggak berubah-berubah, lihat keadaanmu enggak berubah-berubah, anakmu enggak berubah-berubah. Mungkin dari yang suka merokok, sudah lama ikut Yesus tetap merokok. Dari yang suka judi, tetap aja dari penjudi. Dari orang yang tersinggungan, sudah lama ikut Tuhan, bertahun-tahun ke gereja, tetap tersinggungan. Di sini enggak ada, katakan amin. Ada orang yang ternyata suka bohong, tapi selama jadi anak Tuhan, tetap saja suka bohong. Ya, tadinya saudaraku adalah orang yang egoisnya bukan main, tetapi ternyata sudah ikut Tuhan sekian lama, bertahun-tahun, tetap egoisnya. Dan saudara sekalian, jujur, seringkali Tuhan juga betul-betul ingin agar kita berubah. Tetapi pertanyaannya, maukah kita berubah? Sekali lagi saudaraku, pemulihan dan kebangkitan besar dimulai dari perubahan demi perubahan yang terjadi. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, jangan pernah benci dan alergi dengan perubahan. Namun cintai perubahan.
Hidup sedang berubah dengan cepat. Dan mari kita sebagai anak Tuhan, tentunya enggak semua perubahan harus kita adaptasi. Kalau itu enggak sesuai Alkitab juga jangan. Tetapi hanya yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan prinsip perubahan dan kuasa dari perubahan, ingat, tidak hanya soal rohani, tapi dalam berbagai area hidup kita. Saya beri contoh konkret. Saudara, ada tim olahraga sepeda Inggris atau British Cycling Team yang sejak tahun 1908 selama 95 tahun gak pernah menang. Bayangin saudaraku, selalu kalah. Prestasi mereka biasa-biasa, gak pernah menang dalam pertandingan sepeda. Sampai pabrik sepeda terbaik di Eropa itu tidak mau menjual sepeda mereka kepada tim sepeda Inggris ini. Kenapa? Sebab mereka nggak mau nanti akhirnya nama mereka jadi rusak gara-gara tim sepeda Inggris yang selalu kalah. Bayangin, 95 tahun kalah. Nggak ada prestasi yang cemerlang. Sampai akhirnya ada sebuah perubahan yang diadakan tahun 2003. Direkrutlah seorang pelatih baru yang bernama Dave Brailsford menjadi seorang pelatih yang akhirnya mengadakan arah perubahan demi perubahan yang dikenal dengan melakukan perbaikan 1% saja. Ayo coba yang online coba ketik dan semua katakan perbaikan 1% saja. 2, 3, perbaikan 1% saja. Akan mendapatkan kenaikan signifikan ketika dilakukan bersama-sama. Lihat bagaimana Dave Brailsford ini, saudaraku, melakukan hanya 1% perbaikan-perbaikan dari semua area. Dan dilakukan dengan, saudaraku, bersama-sama. Contohnya apa? Mereka meneliti hal-hal kecil yang terabaikan selama ini dari tim pebalap sepeda Inggris yang perlu diperbaiki. Contoh konkretnya, akhirnya Dave dengan semua yang lain merancang ulang jok sepeda yang dipakai oleh para pembalap dari Inggris. Yang lebih nyaman, yang cocok saat mereka berlomba. Lalu juga mereka mengoleskan alkohol ke ban sepeda daripada saudaraku setiap pemain. Supaya apa? Cengkramannya lebih tajam ke jalan untuk mereka bertanding. Hal-hal sepele. Lalu mereka juga minta para pembalap memakai celana pendek dengan pemanas listrik untuk mempertahankan suhu otot sewaktu mereka bersepeda. Bahkan mereka memperbaiki baju para pembalap yang lebih ringan, aerodinamis. Bahkan mereka menguji bermacam-macam gel pijat untuk mencari mana yang bisa memulihkan otot yang cedera paling cepat. Bayangin saudaraku, sebuah hal-hal sepele-sepele tapi diperbaiki. Lalu kemudian bahkan mereka rela membayar dokter untuk mengajari cara cuci tangan yang baik dan benar agar mengurangi resiko saudaraku terkena virus influenza. Bahkan mereka juga menentukan jenis bantal dan kasur yang bisa membuat para pembalap bisa tidur lebih nyenyak bagi setiap pembalap sehingga waktu mereka bangun lebih fresh. Bahkan saudaraku, hal-hal kecil sampai truk untuk mengangkut sepeda-sepeda mereka menuju tempat pertandingan. Bagian dalam baknya dirubah catnya warna putih bersih. Tujuannya apa? Supaya akhirnya, saudaraku, kelihatan debu-debu yang ada di sepeda maupun di bak itu segera dibersihkan dan akan meningkatkan performa daripada para pebalap sepeda Inggris itu. Mereka terus melakukan ratusan perbaikan-perbaikan 1% di bagian-bagian yang terlewatkan, yang tak terpikirkan dan tak terduga. Apakah sia-sia perubahan itu? Tidak. 5 tahun kemudian, ternyata tim pembalap sepeda Inggris berhasil memenangkan ajang Olimpiade 2008 di Beijing, China. Tepuk tangan yang meriah. 4 tahun kemudian, kembali di Olimpiade mereka berjaya.
menciptakan prestasi-prestasi yang cemerlang. Dan di tahun yang sama, atlet balap sepeda Inggris next memenangkan Tour de France. Next lagi, sampai saudaraku mereka merayakan. Next lagi, bagaimana saudaraku mereka itu 110 tahun sebelumnya. Next lagi, tidak pernah menang di Tour de France, pertandingan sepeda paling bergengsi di dunia. Dan lalu tim Inggris terus menang di Tour de France dari tahun 2012, 2015, 2016, 2017. Dan ternyata dalam rekod mereka, dalam rentang 10 tahun dari 2007 sampai 2017, para pembalap sepeda Inggris memenangkan 178 pertandingan dunia. Dan mereka meraih 66 medali emas Olimpiade, serta menang 5 kali Tour de France. Ayo tepuk tangan yang meriah buat semua kehebatan ini. Dan oleh kalangan luas, dipandang ini sebagai prestasi paling sukses dalam sejarah perlombaan sepeda. Coba renungkan bagaimana sekumpulan para atlet-atlet yang selalu kalah. Kumpulan para pebalap sepeda yang tidak punya prestasi apa-apa. Bisa berubah jadi para pemenang. Bisa berubah meraih rekod dunia. Bisa meraih medali-medali emas. Kenapa? Semua dimulai dengan melakukan perubahan-perubahan kecil 1%. Semua dilakukan melalui perubahan-perubahan kecil 1% bersama-sama di berbagai bidang. Saudara, saya yakin hal yang serupa bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Siapa mau keluarga Anda jauh lebih bahagia dari sebelumnya? Siapa mau benar-benar pekerjaan Anda, keuangan Anda lebih berkelimpahan daripada sebelumnya? Tidak ada yang amin, ini diam semua. Siapa yang mau agar pekerjaan Anda lebih sukses dan berhasil? Siapa yang mau gereja ini makin maju dan berkembang? Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus? Semua dimulai daripada apakah kita mau mengadakan perubahan yang penting. Hanya orang bodoh saja yang terus-menerus melakukan hal-hal yang sama setiap hari, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Lakukan perubahan atau kita akan punah dan habis tertinggal. Saudara, saya tidak sedang menakut-nakuti saudara. Tetapi kalau kita tidak mau berubah, kita terus jadi orang yang jadul. Kita berkata bahwa Yesus aja nggak pernah berubah kok. Saya ngapain berubah? Wah, kita akan ngalami ketertinggalan. Waktu kemarin kami ke California, ke Los Angeles, sekeluarga. Tiba-tiba lagi naik mobil yang kami sewa. Anak-anak Yuda dan Betani teriak, Pak, itu taksi tanpa driver. Waduh, saya kaget, oh ya. Sudah diuji coba di California, langsung saya coba pakai handphone untuk rekam video. Tapi karena terlalu cepat taksinya, kita lagi dalam posisi macet di arus jalur kami, udah kelewatan. Lalu besok waktu siang, anak-anak bilang, Pak ada lagi di sebelah. Waktu akhirnya saya siap, saya rekam video, saya kaget. Ternyata mereka teriak, ya ada supirnya. Rupanya lagi uji coba, jadi ada supirnya, seorang wanita, lagi di tempat kursi, tapi mereka nggak apa-apa, semuanya jalan komputer. Dan itu saudaraku sampai orang customernya cuma tinggal pakai aplikasi, datang menjemput, nanti kemana, dan bayaran pun aplikasi. Bayangin, jadi ke depan, saudaraku, supir bisa tergantikan dengan teknologi. Dan Anda bisa lihat bahwa dengan semakin cepat, pabrik-pabrik juga sudah banyak menggunakan robot. Saudaraku, tapi apakah kita kemudian takut? Percaya Tuhan kita lebih besar dari yang lain. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Namun kita tidak kemudian berkata, ya sudah pokoknya terjadilah. No. Mari kita beradaptasi, kita tidak memusuhi perubahan, kita merangkul perubahan. Dan perubahan-perubahan yang penting kita mau lakukan. Sebab apa?
Orang yang tidak mau berubah, nggak punya masa depan. Sekali lagi saya ulang. Orang yang tidak mau berubah, nggak akan punya masa depan. Sebaliknya, masa depan adalah milik orang-orang yang mau terus berubah, serta menjadi pembawa perubahan demi perubahan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, jangan tuntut orang lain berubah dulu. Tapi kita dulu yang mau berubah. Jika cara kita memimpin, cara kita kerja, cara kita jadi istri, cara kita jadi suami, jadi orang tua, nggak mau berubah, lebih baik. Terus begitu aja, gampang marah, emosi, tersinggungan, gampang putus asa, dikit-dikit kecewa. Maka jelas tidak ada masa depan bagi orang yang tidak mau berubah. Jadilah orang yang mau terus berubah, diubah Tuhan, makin hari makin serupa dengan gambaran Kristus yang mau mengalami perubahan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, perubahan apa yang bisa membawa kebangkitan? Perubahan cara berpikir, mindset kita. Tadi dalam Roma 12 ayat kedua, dimulai dari perubahan akal budimu. Kalau pikiran ini nggak berubah ya, nggak akan saudaraku berubah apa-apa. Pikiran kita ini, hati kita ibarat seperti komputer, ini adalah saudaraku, yaitu benar-benar otaknya. Dan saudaraku, kalau kita nggak mau diubah cara berpikir kita nganggap bahwa, saya suka marah-marah, saya orang yang malas, nggak apa-apa kok, yang penting saya begini. Maka saudaraku, selama cara berpikir kita nggak berubah, nggak akan terjadi perubahan. Perubahan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ayo coba renungkan, di awal tahun ini, kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang selama ini masih melekat buat kita. Mungkin kita adalah orang yang sombong. Kita mungkin adalah orang yang ternyata, saudaraku, suka nyinyir, iri, dan dengki pada orang lain. Perubahan penghambat kemajuan yang harus kita tinggalkan. Saya mau titipkan beberapa pertanyaan buat saudara pagi ini. Apa penghambat kemajuan rohanimu selama ini? Kenapa ya saya jadi orang Kristen, sudah jadi anak Tuhan sekian tahun, pertumbuhan rohani saya nggak terjadi signifikan. Tetap aja, saya dikit-dikit khawatir, dikit-dikit cemas, dikit-dikit kecewa. Kenapa ya saya dikit-dikit kemudian meragukan Tuhan? Itu berarti ada penghambat kemajuan rohani Anda. Pertanyaan berikutnya, apa penghambat kemajuan kesehatan Anda selama ini? Mungkin cara hidup kita, gaya hidup kita, makan kita ngawur, malas olahraga. Apa penghambat kemajuan pernikahan dan keluarga Anda selama ini? Kenapa ya pernikahan orang lain bahagia, romantis? Lah kok saya berantem terus, ribut terus? Nah, apa penghambatnya? Coba renungkan. Minta Roh Kudus ingatkan. Apa penghambat kemajuan pekerjaan dan pelayanan kita selama ini? Apa penghambat kemajuan ekonomi saudara selama ini? Nah, setelah Anda menemukan, mari kita berkata, Tuhan, aku mau berubah. Ayo yang online coba ketik dan semua katakan, saya mau berubah. 2, 3. Lebih keras, saya mau berubah. Siapa yang mau berubah? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa berubah? Saya mau bagikan 4 rahasia agar kita bisa berubah. Yang pertama, perubahan harus terjadi dari dalam keluar. Perubahan harus terjadi dari dalam keluar. Orang harus sadar bahwa dia perlu berubah. Percuma, saudara mau ngomongin kayak apa. Kamu harus olahraga, kamu harus jaga makanan, jangan makan yang begini-begini, nanti kamu tambah sakit. Saudara cuma diketawain. Ayo ke gym, olahraga, kamu aja yang olahraga. Ayo olahraga, kamu aja. Kamu makannya kok ngawur. Kan mulut-mulut saya bayar-bayar sendiri. Saudara, orang kalau diomongin pun kalau nggak pernah sadar dari dalam, nggak berubah. Sudah dikasih tahu loh, bahkan dibungkus rokok. Merokok itu buat cancer, sampai foto-foto tenggorokan yang lubang-lubang ditaruh di sana. Tetap aja ngerokok. Kenapa? Karena dia nggak pernah mau sadar bahwa dia perlu berubah. Karena perubahan harus terjadi dari dalam dan akan keluar. Perubahan harus dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Saudara,
saya dengan istri terkadang frustrasi dulu. Ngomongin anak-anak, ayo diet, ayo jaga makan, begini-begini makan yang sehat, begini-begini. Kadang-kadang ketawain. Tapi begitu mereka sadar, sekarang mereka sudah mulai, terutama Bethany, sudah mulai diet, sudah mulai jaga penampilan. Nah, saudaraku, jadi perubahan itu terjadi kalau dari dalam keluar. Nah ini, jangan berubah karena terpaksa. Tetapi berubahlah dengan kerelaan hati. Orang kalau berubah karena terpaksa, coba lihat. Paling seminggu, 2 minggu, 2 bulan, balik lagi. Tapi kalau dia mau berubah dengan kerelaan hati, wow, hidupnya akan dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Maukah Anda berkata, Tuhan, perubahan-perubahan apa yang aku harus lakukan sebagai seorang suami? Tuhan, perubahan-perubahan apa yang harus lakukan sebagai seorang istri? Apa yang harus lakukan sebagai seorang orang tua? Sebagai seorang pemimpin, sebagai anak buah? Nah, mari kita belajar perubahan harus terjadi dari dalam keluar. Yang kedua, perubahan besar harus dimulai dari perubahan-perubahan kecil. Saudara, perubahan besar harus dimulai dari perubahan-perubahan kecil. Jangan remehkan setiap perubahan-perubahan kecil. Dan percayalah perubahan-perubahan kecil bisa membawa perbedaan besar. Ingat tadi tim sepeda Inggris. Setiap lini bagian-bagian 1%, 1%, 1% diperbaiki. Dikumpulkan sekian besar. Hasilnya dari kumpulan para pebalap yang tidak berprestasi. Jadi para pemenang. Pencetak rekor sejarah dalam dunia sepeda dunia. Kenapa? Karena mereka melakukan perubahan kecil. Setelah dengar khotbah ini, jangan Anda bilang ini, oke, saya mau berubah semuanya. Mulai dulu dari perubahan kecil. Perubahan kecil apa? Aduh, saya ini seringkali malas. Aduh, seringkali saya ini suka terlambatan. Nah, mari mulai sekarang perubahan-perubahan kecil. Saudara, mulai minggu depan, belajar tidak terlambat. Tidak ada yang amin. Belajar tidak telat. Kenapa? Jangan-jangan sampai nanti Yesus datang, Anda terlambat, rugi. Ya kan saudaraku? Tapi kan banyak alasan, saya dingin lah, oh jauh lah, oh alasan kemudian saudaraku, cari parkir sulit lah. Nah kalau Anda tahu ada kesulitan-kesulitan itu, kenapa kita tidak bangun lebih pagi? Kenapa kita tidak berangkat lebih pagi? Dan toh juga ada jemaat yang rumahnya jauh, tiap minggu, tidak pernah terlambat. Dan mari kita belajar, perubahan-perubahan apa hal-hal kecil yang Anda bisa lakukan. Iya, selama ini saya sudah coba berdoa dan berusaha dan bercermin. Saya deketi si Acong, dia kabur. Saya deketi si Benny, dia kabur. Kenapa ya nggak ada yang mau sama saya? Nah coba periksa perubahan-perubahan kecil apa. Maaf kata, banyak orang minta didoakan dapat jodoh. Tapi hidupnya nggak mau berubah. Kenapa? Jarang gosok gigi. Begitu dia ngomong, nama saya Susi. Begitu Susi, langsung kelepek. Kenapa? Baunya, mulutnya mengerikan. Jarang mandi, bau badannya. Nah kenapa dari perubahan-perubahan kecil kita nggak rubah? Tiap hari mandi. Biasanya suka cemberut, sekarang suka senyum. Biasanya galak, sekarang jadi ramah. Dari perubahan-perubahan kecil, hidupmu akan berubah secara ajaib. Saudara, ada orang protes, kenapa? Gak adil. Saya kok diberhentikan dari kerjaan. Yang lain tetap dipertahankan. Jangan berkata gak adil. Coba cek dulu cara kerja kita. Mungkin selama kita malas, kita gak berprestasi. Mari kita belajar bahwa kita tidak kemudian selalu menyalahkan orang lain. Ngeblame, ini gara-gara si A, si B, gara-gara begini. Sudah stop. Mari kita bertanggung jawab dengan semua perubahan yang harus kita kerjakan. Yang ketiga, bagaimana perubahan bisa terjadi? Perubahan membutuhkan campur tangan Tuhan dan kedisiplinan. Tuhan sanggup menolong orang yang mau berubah dan bersedia berubah. Tetapi Tuhan tidak bisa menolong orang yang tidak mau ditolong. Tuhan tidak bisa mengubah orang yang tidak mau berubah. Loh kok gitu Pak? Bukankah Dia Maha Kuasa?
Karena Tuhan memberi free will buat kita. Saudara lihat bagaimana diperlukan kerjasama antara campur tangan Tuhan dengan juga kedisiplinan kita. Lihat bagaimana waktu Yesus menolong pernikahan di kota Kana. Saudara, Yesus mau melakukan mujizat, mengubah air jadi anggur. Tapi lihat Yesus nggak lakukan sendiri semua. Lalu Yesus ngambil air, mencedok ke dalam bejana, 6 tempayan diisi. Yesus mencedok sendiri, lalu membawa kepada pemimpin pesta. No. Tapi Yesus perlu kerjasama para pelayan. Makanya Maria bilang begini, apapun yang Yesus katakan, kerjakan. Masuk akal, enggak masuk akal, kalau Tuhan perintahkan, kerjakan. Dan ketika mereka disiplin melakukan, mengerjakan, bam, lihat, air itu berubah jadi anggur yang manis. Menyelamatkan pesta itu. Saudara, percayalah Tuhan selalu mau tolong kita. Tapi persoalannya, sudahkah kita mau ditolong Tuhan? Oh saya mau kok, belum tentu. Ketika Tuhan berkata, nak ampuni mereka yang nyakiti hatimu. Gak mau Tuhan, saya pokoknya mau diberkati saya tapi saya gak mau ngampuni. Saudara, maka kita tidak akan alami Tuhan bekerja. Ayo Tuhan berkati aku. Nah sekarang nabur. Di awal tahun kamu tabur persembahan. Beri kepada pekerjaan Tuhan yang terbaik. Kalau Tuhan bicara. Tapi kamu gak mau Tuhan, aku mau diberkati. Tapi aku gak mau memberi lebih banyak lagi dari yang biasa. Ada yang cerita sama saya. Berkali-kali waktu dia nyembah Tuhan. Tuhan tuh ngomong, beri perhiasanmu yang paling kau cintai. Beri perhiasanmu yang paling kau cintai. Langsung dia mikir perhiasannya kan banyak di rumah. Dia mikir yang mana Tuhan? Yang paling dia cintai. Anda tahu sampai gak bisa tidur. Gara-gara, saudaraku, berat untuk melepas. Dan selama itu ada berkat yang terhalang. Tapi akhirnya ketika dia berkata, aku siap Tuhan. Dan dia persembahkan. Dan saya masih ingat waktu itu dia persembahkan. Dan akhirnya, saudaraku, dia bersaksi. Ketika saya rela melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di saat itulah saya lihat terobosan-terobosan. Bukan soal keuangan. Tapi anak-anak saya diubah Tuhan. Makin cinta Tuhan. Dan benar-benar dipakai Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Perubahan membutuhkan campur tangan Tuhan dan kedisiplinan. Apa sih arti disiplin? Saya tafsirkan, saya beri arti. Disiplin artinya bertindak keras kepada diri sendiri. Saudara maaf ya, kita ini sama anak bisa keras. Kita bisa keras sama orang lain. Apalagi orang yang buat kita jengkel. Tapi kita seringkali tidak bisa bertindak keras kepada diri sendiri. Minggu enak tidur dingin. Gak mau ke gereja. Loh, saudara kalau Anda gak berdisiplin dengan dirimu, engkau gak akan pernah ke gereja. Ngapain saya kerja pagi-pagi dan yang lain belum datang. Loh, justru di situ perlu kita kerja keras. Kita disiplin bertindak keras pada diri sendiri. Dan saya sadar, ada banyak kedisiplinan yang saya harus terus terobos dalam hidup saya. Dan saya bersyukur, teman-teman yang melayani ini saudaraku, mereka jam 6:30 sudah datang, latihan dulu. Kenapa kita tidak tepuk tangan yang meriah buat mereka? Ya. Saya juga mau berjadi contoh, saya datang jam 7 kurang. Jam 7 terkadang terlambat sedikit, saya benar-benar, saya disiplin diri saya. Kenapa? Karena saya yakin, pemimpin yang berubah akan membuat yang lain berubah. Nah kalau kita mengharapkan anak-anak kita berubah, kita sendiri aja orang tua nggak disiplin. Bagaimana kemudian mereka bisa disiplin? Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana kita bisa berubah? Perubahan harus dilakukan secara konsisten. Ayo coba yang online coba ketik dan semua katakan konsisten. 2, 3. Lebih keras, konsisten. 2, 3. Perubahan harus terjadi secara konsisten. Enggak cuman anget-anget. Lalu nanti dingin. Dan perubahan yang konsisten itu akan menjadi sebuah kebangkitan yang besar. Kemarin saya baca sebuah survei di Amerika. Kaget saya. Setelah pandemi, 98% orang Amerika ingin pindah kerjaan yang baru. What? 98%. Nggak tahu dengan saudara bagaimana?
Pingin pindah kerjaan baru. Kenapa? Merasa boring. Merasa bahwa ini kerjaan tidak bisa membuat saya lebih maju. 98% loh, Anda bisa bayangin. Parah banget. Itu artinya orang seringkali, saudaraku, mau segera sukses tapi nggak punya konsistensi, ketekunan. Ingat ya, ada orang bilang gini, percuma Pak, saya diet 2 minggu, 3 minggu, nggak ada hasilnya. Udahlah, kembali makan banyak lagi. Nah, itu nggak konsisten. Ada yang bilang ini, saya nge-gym Pak, olahraga Pak, udah O1, O2, O3, yang nggak berubah-berubah, perut saya nggak 6 pack tapi 1 pack terus. Ya udah, berhenti aja, ngapain buang-buang waktu. Loh, ini diperlukan konsisten. Tanya tuh Avandi. Badannya kayak Arnold suasana segar. Tiap pagi, dia angkat beban. Selain beban jemaat, doa pagi maksudnya. Dia kan ketua pendoa juga. Lalu kemudian beban besi. Akhirnya mentok badannya. Lah kita baru seminggu, 2 minggu, cekot. Udah capek semua, udah gak usah. Apalagi dingin lah. Ya akibatnya terlalu so many excuse. Maka kita gak konsisten, gak terjadi perubahan. Bahkan mungkin sudah berkata, saya udah doa. Mana doa saya gak dijawab-jawab Tuhan. Loh saudara, percayalah diperlukan konsisten. Ayo ucapkan bersama saya, konsisten. Ayo katakan konsisten. Sudah dengar ya? Setiap kali saya mau putus asa untuk tidak tekun, saya selalu ingat tentang seorang pekerja pemecah batu di Gunung Batu. Dan saya harap saudara bisa ingat ini, lihat baik-baik. Ketika pekerja pemecah batu itu, dia pukulkan hammernya, palunya yang gede. Bam pertama, bam kedua. Saya mau tanya, pecah nggak batunya? Nggak terjadi apa-apa. Tapi apa kemudian dia bilang, percuma berhenti. Enggak, dia terus pecah. Bam, yang ke-50, nggak terjadi apa. Bam, ke-100, nggak terjadi apa-apa. Dia terus konsisten. Bam, ke-150. Bam, ke-200, tiba-tiba krak, pecah. Nah saya mau tanya, pukulan yang keberapa yang membuat batu itu pecah? Kok nggak ada yang jawab? Pukulan yang keberapa? Oh yang ke-200 Pak, salah. Pukulan pertama, kedua, sampai ke-200. Semua membuat akhirnya batu yang keras bisa pecah. Hari ini ada banyak Kristen manja. Apalagi generasi muda, dikit-dikit hadapi kesulitan, menyerah. Menghadapi tantangan, usaha sesuatu, mengalami kegagalan, menyerah. Menghadapi penolakan, menyerah. Hanya orang yang konsisten yang akan jadi pemenang di akhir zaman ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah konsisten itu enggak cuma membutuhkan semangat, tapi komitmen. Ayo coba ketik yang online dan semua katakan semangat dan komitmen. 2, 3. Kenapa? Karena semangat atau perasaan bisa berubah-ubah. Tetapi komitmen adalah nilai-nilai yang kita terus pegang teguh. Dan kita enggak goyah dengan nilai itu. Maka saudara akan lihat apa yang kau doakan, apa yang kau impikan akan jadi kenyataan. Hari ini mungkin ada saudara yang sudah bersaksi pada keluarga Anda. Sudah doakan supaya mereka terima Yesus kembali pada Tuhan. Tapi enggak ada hasil. Pesan saya, tetaplah konsisten. Seperti tadi batu yang dipukul pertama enggak ada pecah. Kedua, ke-50, ke-100, ke-150 enggak ada apa-apa. Terus konsisten. Percayalah tiba waktunya, bam, kairos Tuhan datang. Maka engkau akan lihat mujizat demi mujizat terjadi. Ada orang bilang, saya mau sukses seperti artis itu, seperti pengusaha itu, mau seperti hamba Tuhan itu. Anda cuma mau shortcut, tapi lihat proses, konsistensi yang mereka lakukan. Saya pernah ngobrol dengan seorang yang ahli dalam soal restoran di Indonesia. Restorannya begitu sukses, punya franchise sekian banyak. Saya tanya gimana awalnya? Awalnya dia berdarah-darah. Awalnya tiap hari nangis. Tapi sekarang dia diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Semua konsisten.
Tapi Pastor Lukas sudah 10 tahun loh, gak ada perubahan apa-apa. Mungkin Tuhan berkata, nak 15 tahun baru akan terjadi perubahan. Kenapa kita dikit-dikit menyerah? Alkitab berkata, siapa yang bertekun sampai akhir, ia akan mengalami tuaian yang ajaib. Seperti petani yang bertekun sampai akhir. Akhirnya dia menuai dengan sukacita. Kesimpulannya, ingat bahwa ada kuasa di balik perubahan. Renungkan perubahan-perubahan apa yang harus segera kita lakukan bagi kebangkitan dan kemajuan kita. Saudara, coba pikirkan apa yang saya harus rubah. Apa yang saya harus perbaiki. Dan bagaimana kita bisa berubah. Yang pertama, perubahan harus terjadi dari dalam keluar. Kita harus sadar, jangan cuma terpaksa. Orang kalau terpaksa bakal balik lagi. Kalau engkau mau lepas dari drugs, jangan terpaksa. Tapi harus punya kesadaran yang kuat. Saya sudah kulihat orang-orang yang akhirnya punya kesadaran mau berubah. Hidupnya akan berubah. Yang kedua, perubahan besar harus dimulai dari perubahan-perubahan kecil. Dari sebuah perubahan-perubahan kecil yang Anda bisa lakukan tiap hari. Yang ketiga, perubahan membutuhkan campur tangan Tuhan dan kedisiplinan. Keras dengan diri sendiri. Tuhan tidak akan bisa mengubah kita kalau kita nggak mau berubah. Yang keempat, perubahan harus dilakukan secara konsisten. Ingat, mungkin hari ini pukulanmu adalah yang ke-100. Tuhan berkata, nak masih kurang 100 lagi. Mungkin hari ini pukulanmu sudah ke-169. Tinggal 1 lagi. Teruslah konsisten. Saya yakin orang yang tekun sampai akhir, hidupnya akan sukses dan berhasil. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Siapa mau alami kuasa perubahan, mari berdiri bersama-sama.